Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok praktikum 3 akan memaparkan hasil praktikum yakni pengaruh pemberian minuman kopi terhadap penurunan denyut nadi setelah recovery. Perkenalkan, nama saya Ibsar Abdillah sebagai moderator dan kawan saya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Nur Asdia sebagai pemateri 1 dan dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Arif Fitrianto sebagai pemateri 2. Saya Muhammad Rafli Agustas sebagai pemateri 3. Dan teman saya Tian Fajar Rohim sebagai pemateri 4. Di sini saya akan membacakan pendahuluan dari kelompok kami. Latihan fisik memiliki potensi meningkatkan denyut nadi karena semakin tinggi aktivitas fisik, maka semakin meningkatkan aliran darah untuk menyuplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan otot. Dalam bidang ilmu keolahragaan, seringkali kafein digunakan sebagai stimulan selama melakukan latihan fisik karena sudah banyak penelitian yang membuktikan bahwa kafein dalam kadar tertentu mampu meningkatkan daya tahan apabila dikonsumsi sebelum berolahraga jangka panjang. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Tian Fajar Rahim. Silahkan. Dikarenakan gangguan jaringan, saya akan membacakan tujuan penelitian. Nur, tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian minuman kopi terhadap denyut nadi, pemulihan setelah fisik. Penelitian ini menggunakan metode post-test terhadap siswa dari latihan silat. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat dan bahan, kita cukup menyiapkan kopi yang berkafein, air mineral, dan stopwatch. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silahkan. Untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Prosedur pelaksanaan. Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kuantitatif dengan desain metode kuasi eksperimen dengan pendekatan proses post-test control group time series design. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data identitas sampel yang diperoleh dengan wawancara dan data hasil penelitian yang diperoleh dari instrumen penelitian berupa pola heart rate, monitor yang otomatis muncul dan akurat. Sedangkan data sekunder berupa hasil dokumentasi identitas sampel dan gambaran proses penelitian. Setelah data terkumpul, dilakukan edit data dan pemberian kode untuk kemudian dilakukan analisis data dengan melakukan uji min, uji standar deviasi, uji normalitas, uji homogen, dan uji beda. Kemudian sub maksimal dilakukan recovery pasif dengan berbaring telentang dengan diukur denyut nadi selama 15 menit. Ya,
materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Asia. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan penyajian datanya. Di sini kita menggunakan 4 orang sampel, terdiri dari 3 perempuan dan 1 laki-laki, yang tanpa COVID. Denyut nadi awal itu kita ukur sebelum mereka berlari atau latihan fisik. Setelah berlari, setelah ujian latihan fisiknya, kita hitung lagi denyut nadinya. Ini per 10 detik. Per 10 detik. Terus kita hitung lagi denyut nadi 5 menit setelah latihan fisik dan 10 menit setelah latihan fisik. Di sini ada perbedaan antara yang minum kopi dan yang tidak minum kopi. Ya, untuk hasil silakan dibacakan oleh Mas Rafli. Untuk hasil penelitian ini didapatkan bahwa uji antara kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu kelompok kontrol, terdapat perbedaan waktu kecepatan penurunan denyut nadi, recovery atau pasca latihan submaksimal pada 5 menit, 10 menit, dan 15 menit. Nilai rata-rata waktu pada kelompok 1 lebih rendah daripada kelompok 2, yang mengidentifikasi bahwa denyut nadi kelompok 1 lebih cepat daripada kelompok 2. Ini menandakan ada pengaruh pemberian minuman kopi terhadap penurunan denyut nadi recovery pasca latihan submaksimal. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada pengaruh pemberian kopi dengan kandungan 0,9% atau 0,9 gram per 100 gram yang diseduh dalam 1000 mili air terhadap kecepatan penurunan denyut nadi recovery pasca latihan submaksimal pada murid silat dari Nur Asia. Dari sini dapat diketahui terdapat perbedaan signifikan yang menunjukkan bahwa ada pengaruh kopi terhadap penurunan denyut nadi. Beberapa faktor lain seperti kondisi fisik dan psikologis metode recovery juga dapat mempengaruhi penurunan denyut nadi recovery. Manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan serta menjadi kajian tersendiri, khususnya dalam hal penelitian yang berkaitan. Hasil penelitian ini mampu mengenalkan kepada pembaca tentang pengaruh pemberian COVID terhadap denyut nadi setelah latihan fisik pada cabang olahraga. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun yang lainnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur.